terpercaya. Baik, saudara, itu tadi informasi awal di Sapa Sulsel pada pagi hari ini, dan tentunya tidak lengkap rasanya kalau di Sapa Sulsel tidak menghadirkan narasumber yang sudah hadir di studio kami pada hari ini dan akan berbincang terkait dengan Hari Kebudayaan di Kota Makassar yang akan dilaksanakan di bulan April 2022. Hari Kebudayaan ini yang keempat kalinya dilaksanakan. Seperti apa Hari Kebudayaan di Kota Makassar di tahun ini? Langsung saja saya mengajak Anda untuk berbincang dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar, Ibu Herfida Atas. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, Ya, alhamdulillah. sehat, ya. Sehat. Nah, Ibu Herfida, di tahun ini pemerintah Kota Makassar akan kembali melaksanakan Hari Kebudayaan. Ini yang keempat kalinya ya, Yang Bu, keempat kalinya. Bagaimana persiapannya? Untuk saat ini alhamdulillah persiapan kami karena sudah H-3 ya. Alhamdulillah boleh dikatakan sudah sekitar 98% persiapannya. Sudah 98% persiapannya. Mengapa Hari Kebudayaan ini setiap tahunnya digelar? Ini kan tahun keempat, berarti baru dimulai 2019 ya, Iya. Bu, ya? Jadi pencanangannya itu memang di 2019, Hari Kebudayaan yang pertama. Dan Hari Kebudayaan ini merupakan hari kebudayaan yang satu-satunya dimiliki Indonesia, itu adalah Kota Makassar. Dan alhamdulillah kita melaksanakannya itu memang setiap tahun. Nah, dengan adanya Hari Kebudayaan ini semangat budaya masyarakat kita itu sepertinya sangat antusias ya, karena sangat dinantikan bahwa 1 April itu adalah masyarakat, apalagi terlebih anak sekolah, memakai baju adat pada hari itu dalam beraktivitas. Oke, jadi ini menjadi agenda rutin di lingkup pemerintah Kota Makassar setiap tanggal 1 April. 1 April. Mengapa dipilih tanggal 1 April 2020? Apa yang spesial? 1 April itu penentuannya melalui kajian dan musyawarah dari para budayawan ya pada 2019 itu, dan menetapkan 1 April itu kan juga dulu adalah hari jadi Kota Makassar pada waktu itu Ujung Pandang. Pada saat masih namanya Ujung Iya, Pandang. gitu. Jadi itu adalah hari yang bersejarah sehingga dalam kajian itu ditetapkanlah 1 April untuk menjadi Hari Kebudayaan Kota Itulah Makassar. alasannya tanggal 1 April setiap tahunnya ya, Iya, digelar setiap tahunnya. dengan Hari Kebudayaan. Iya. Untuk di tahun ini tema Hari Kebudayaannya apa, Ibu? Warna-warni budaya Makassar. Warna-warni budaya Makassar, apa Iya. yang akan ditampilkan? Mengapa temanya warna-warni atau seperti apa? Warna-warni itu kan filosofinya adalah Kota Makassar ini ada keberagaman budaya yang ada, yang selalu mengutamakan kebersamaan dan selalu menjaga pelestarian budaya yang ada di Kota Makassar. Jadi kalau tema warna-warni, masyarakat Kota Makassar, terlebih kepada anak-anak kita, akan melihat dan mengetahui bahwa di Makassar itu ternyata bukan hanya satu budaya yang ada, tetapi banyak budaya yang ada di Kota Makassar ini. Jadi semuanya berarti elemen masyarakat ikut, mulai dari anak-anak, orang dewasa, atau seperti apa, Bu? Iya, jadi yang sangat dirasakan oleh masyarakat itu adalah dari semua kalangan, ya, baik yang beraktivitas swasta, ya, sampai pelayanan Gojek pun pada Hari Kebudayaan setiap tahunnya itu mereka memang sudah mempersiapkan menggunakan baju pakaian tradisional. Walaupun tidak lengkap, tetapi ada simbol budaya yang dikenakan. Berarti nanti pada tanggal 1 April semua warga Kota Makassar ini diimbau untuk menggunakan pakaian adat, Bu? Iya, kami sudah berikan surat edaran
kepada masyarakat dan juga kepada tokoh-tokoh seperti kayak Sumbawa dan Sulawesi, kepada seluruh perbankan dan perusahaan swasta lainnya, terlebih lagi kepada kami dari pemerintahan. Oke, jadi semuanya ini akan menggunakan pakaian adat khas Makassar, baju bodo, jas tutup seperti itu? Jadi baju adatnya itu Sulawesi Selatan dan Nusantara. Oh, Sulawesi Selatan dan Nusantara. Jadi ini Hari Kebudayaannya tidak hanya menyangkut terkait dengan budaya yang ada di Kota Makassar saja, Bu? Iya, bukan. Jadi kan kalau bedanya dengan hari jadi Kota Makassar, kalau hari jadi Kota Makassar kita berpakaian adat Sulawesi Selatan. Oke. Tetapi kalau Hari Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Nusantara. Jadi dengan koleksi yang kita miliki itu kita bisa pakai, jadi tidak harus memberatkan setiap orang harus menyewa atau harus membeli ya. Tetapi dengan baju adat yang mereka punya pun semua bisa dikenakan. Oke, jadi untuk orang-orang yang tinggal di Kota Makassar, mungkin bukan asli Kota Makassar, punya baju adat dari daerahnya masing-masing, kita bisa menggunakan ya. Iya, karena ini temanya Nusantara, Nusantara seperti itu. Oke, kita akan kembali lagi, saudara. Bisa jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Ada masih bersama kami di Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya, masih membahas terkait dengan Hari Kebudayaan yang akan dilaksanakan di Kota Makassar pada tanggal 1 April 2022. Ibu Kadis, nanti kan tadi sudah dibilang seluruh instansi swasta ataupun juga lingkup Pemkot akan diimbau menggunakan pakaian adat Nusantara dan juga Sulawesi Selatan. Tapi nanti untuk tanggal 1-nya sendiri, apakah ada acara begitu, karnaval, upacara, atau seperti apa agendanya? Iya, jadi agendanya itu pertama adalah jam 7.30 itu kita ada upacara Hari Kebudayaan. Jadi memang setiap tahunnya itu diawali dengan upacara Hari Kebudayaan di halaman kantor Balai Kota, kantor Wali Kota. Kemudian setelah upacara kita bergeser ke Jalan Balai Kota, tepatnya di depan Museum Kota Makassar, ya, kantor Dinas Kebudayaan. Nah, di situ kita akan ada tampilan karnaval. Ya, karnaval kali ini mengikutkan sekitar 200 orang peserta. Kita berbeda dengan waktu 2019, kita tidak membatasi, tetapi tahun ini karena kita harus dengan protokol kesehatan, sehingga kami membatasi sekitar 200 orang. Itu menampilkan baju-baju karnaval. Kemarin kita sudah ada lomba desain baju karnaval, sehingga adalah 10 yang sudah masuk menjadi pemenangnya. Itu akan kita tampilkan juga. Jadi totalnya sekitar 25 baju karnaval koleksi Kota Makassar yang kita akan tampilkan, yang juga diikuti oleh sanggar seni, beberapa sanggar seni yang ada di Kota Makassar, dan beberapa etnis suku yang ikut partisipasi di dalam karnaval tersebut. Satu lagi ada festival Gandrang Bulo di Seribu Lorong. Oh, di Seribu Lorong ya, ada di Kota Makassar. Seperti apa itu konsepnya, Bu? Konsepnya jadi dari 15 kecamatan, 152 kelurahan, setiap kelurahan ada 7 lorong yang akan dipilih oleh kecamatan masing-masing. Dan di lorong tersebut nanti akan ada 20, maksimal 20 anak, apakah murid SD atau SMP atau masyarakat sekitar yang ingin berpartisipasi. Secara serentak nanti mereka akan bermain Gandrang Bulo pada saat jam yang bersamaan. Itu sebagai tanda pembukaan acara karnaval.
Oh, Ya, jadi berarti tanggal 1 ini acaranya di berbagai titik ya, Bu, ya? iya, di Seribu Lorong. Di Ya, 1000 Lorong, tapi pusatnya di mana, Bu? pusatnya di Balai Kota. Jadi kita nanti bisa nonton secara live streaming. Oke. Dan juga disiapkan YouTube channel dari Dinas Kebudayaan. Untuk Hari Kebudayaan ini sendiri, apakah tanggal 1 April saja ada selebrasinya yang begitu luar biasa, ataukah dilakukan beberapa hari begitu? Iya, jadi Hari Kebudayaan itu di tanggal 1 April, tetapi bulan April itu menjadi bulan budaya. Oke. Jadi rangkaian acaranya itu masih ada. Tanggal 2 itu ada ada kegiatan rangkaian ritual budaya. Kali ini kita mengangkat tema Sang Mujahid. Oke. Ya, itu Sang Mujahid kita angkat untuk melihat cerita dari Sang Mujahid dengan suasana memasuki bulan suci Ramadan. Gitu. Berarti hari budayanya tetap jalan, tapi sembari di bulan suci Ramadan juga, karena bulan April bulan suci Ramadan, Iya, Bu, ya? iya. Jadi kami menyesuaikan ya dengan waktu, tidak mengganggu ibadah, karena tanggal 8 juga ada ritual budaya lagi. Kemudian tanggal 8 malam setelah sholat taraweh ada musik budaya. Oke, Itu, ada pentas musik. seni. Ada pentas seni. Iya. Itu di mana, Bu? Semua di Balai Kota. Oh, semuanya Iya. dilaksanakan di Balai Balai Kota. Apa Kota. yang membedakan Hari Kebudayaan di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau di tahun-tahun sebelumnya, kalau tahun lalu belum kita bisa melaksanakan karnaval seperti tahun 2019, karena tahun lalu kan ya kondisi COVID kan sangat masif ya, sehingga pelaksananya tetap kita laksanakan dengan nasihat budaya Bapak Wali Kota kepada 1000 murid SD dan SMP secara virtual. Kan anak-anak sekolah kan tahun lalu masih sekolah Online ya, dari rumah ya? Ya, secara online di rumah. Dan kami laksanakan itu Hari Kebudayaan adalah nasihat budaya Pak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota secara virtual kepada 1000 anak, dan anak-anak tersebut dengan semangat, mungkin karena sudah lama tidak sekolah, dengan semangatnya mereka tetap berpakaian adat, mengikuti nasihat budaya oleh Pak Wali Kota. Berarti yang membedakan di tahun ini ada karnaval Ya, ya? kami sudah bisa melaksanakan karnaval dan ada ritual budaya yang akan kami laksanakan sebagai rangkaian Hari Kebudayaan di bulan budaya. Beberapa tahun lalu saya juga ikutan untuk Hari Kebudayaan, dan itu acaranya benar-benar seharian. Apakah di tahun ini benar seharian juga? Itu bahkan sampai pas awal-awal tuh sampai jam 12 malam ada festival Lagaligo. Itu seperti apa di tahun ini? Kalau tahun ini tuh kita kebetulan kan Hari Kebudayaan itu di hari Jumat ya. Jadi kita batasi juga, pertama kita membatasi jumlah undangan, jumlah peserta. Kedua, kami membatasi pelaksanaan waktunya karena bertepatan di hari Jumat, dan protokol kesehatan juga membuat kita harus ada batasan waktu, sehingga pelaksanaannya itu paling sekitar sampai jam 11 sudah selesai semua. Oke, di tanggal 1 Di tanggal April. 1 April. Dan satu lagi, makanan yang disajikan itu semua makanan tradisional. Oke. Ya, jadi kalau saya bilang sih Hari Kebudayaan ini adalah hari meningkatkan perekonomian, ekonomi kreatif, khususnya di penyewaan baju adat, makanan tradisional itu. Waktu 2019 itu pencapaian ekonomi, perputaran ekonomi yang terjadi dari hanya karena pakaian adat dan makanan itu sampai 24,5 miliar dalam sehari. Itu memberikan income juga ya? Iya, apalagi di masa pandemi yang sempat kami istilahnya semua pada tidur ya, dengan adanya Hari Kebudayaan ini, ya ekonomi para pelaku seni, para UMKM khususnya pada baju adat dan makanan itu
sangat menggairahkan. Jadi menggairahkan kembali perekonomian ya di tengah pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini. Oke, Ibu Hervida, kita akan lanjut lagi sejenak berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, Saudara. Hari Kebudayaan yang akan diperingati setiap tanggal 1 April di Kota Makassar ini menghadirkan berbagai budaya di Kota Makassar, mulai dari pakaian adat, makanan tradisional, pentas seni, karnaval, dan masih banyak lagi yang akan ditampilkan selama 1 bulan, bulan kebudayaan di bulan April ya, Bu Kadis ya. Tapi kalau kita melihat nih saat ini kebudayaan di Kota Makassar ini seperti apa saat ini? Apa yang sebenarnya yang harus diperhatikan dan harus dilestarikan? Iya, jadi kalau kita berbicara budaya itu kan kadang-kadang orang berpikirnya hanya seni, ya. Padahal kalau kami melihat dari sisi budaya, melihat dari gedung-gedung, bangunan-bangunan cagar budaya, banyak sekali sejarah, situs sejarah, bangunan cagar budaya yang boleh dikatakan hampir tidak dikenal oleh masyarakat ya, apalagi anak-anak kita, sehingga kami itu di Dinas Kebudayaan melakukan inovasi untuk satu inovasi yang disebut inovasi mengenal cagar budaya yang ada di Kota Makassar. Digitalisasi cagar budaya dicabut gitu. Dengan adanya digitalisasi kan kita sekarang pasti sudah tahu kan Kota Makassar menuju kota metaverse ya. Jadi dengan digitalisasi cagar budaya ini nanti cagar budaya yang ada di Kota Makassar ini kita akan lestarikan dengan pengenalan secara sistem digitalisasi. Jadi kan anak-anak kita sudah malas tuh mau baca-baca apa segala macam. Semuanya fokusnya ke gadget gitu ya? Iya, sehingga satu destinasi budaya yang kita akan revitalisasi nanti itu adalah Museum Kota Makassar, yang mana nanti bukan nanti, sebenarnya sekarang itu sudah menjadi kunjungan destinasi budaya, di mana kita bisa mengenal sejarah Kota Makassar yang ada di pemerintahan Kota Makassar selama ini itu ada di Museum Kota. Nah, tahun ini kita revitalisasi untuk menuju Makassar Metaverse. Jadi semua koleksi yang ada di Museum Kota tersebut akan berbasis digitalisasi. Oke, jadi untuk masyarakat yang berkunjung semuanya ini sudah berbasis digitalisasi ya, seperti itu. Tapi kan kalau berbicara mengenai dengan kebudayaan, ini juga berkaitan dengan pariwisata ya, seperti itu. Bagaimana koordinasi dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Makassar sejauh ini? Iya, karena kalau berbicara tentang Dinas Kebudayaan pasti tidak bisa terlepas dari pariwisata. Jadi pariwisata itu kan sebagai promosi, bagian daripada yang mempromosikan kota kita. Nah, yang menjadi harapan kami adalah pariwisata nantinya akan mempromosikan Kota Makassar dari sisi destinasi budayanya. Itu tidak menutup kemungkinan, dan memang pada dasarnya semua wisatawan yang masuk di kota kita, di salah satu kota dan negara itu pasti mereka mencari budayanya. Ya, contoh kalau kita keluar negeri, kita kan pasti melihat budayanya, melihat heritage-nya ya, bangunan-bangunannya, kota-kota tuanya. Apa yang menjadi ciri khas di kota itu. Jadi kami selalu berkoordinasi untuk kami rencanakan ada destinasi kota tua di Kota Makassar yang akan melintasi bangunan-bangunan cagar budaya, terus melihat sekalian makanan-makanan tradisional yang ada di Kota Makassar. Jadi pelestarian itu memang kita harus selalu berinovasi sehingga tetap terjaga. Jadi orang-orang juga bisa tahu ya, ada
destinasi budaya dan juga akan menjadi destinasi wisata baru yang akan dikunjungi ya. Iya, untuk Kota revitalisasinya Makassar. sendiri akan selesai kapan dan kapan kita bisa Tahun nanti ini. menikmati? Tahun ini revitalisasi untuk Museum Kota Makassar. Jadi insya Allah tampilan dari Museum Kota Makassar itu di tahun depan sudah berbeda dengan kalau kita kunjungi museum di saat sekarang ini. Tapi apa yang kemudian menjadi upaya dari Dinas Kebudayaan agar masyarakat kemudian khususnya anak-anak juga ini tertarik ya untuk melihat budaya yang ada di Kota Makassar dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu, karena kalau sekarang kan kita lihat udah mulai luntur, terpengaruh dengan arus globalisasi, itu seperti apa? Jadi sebenarnya budaya itu harus menjadi muatan lokal di tingkat SD ya, jadi koordinasinya dengan Dinas Pendidikan. Seperti dulu kita kan masih belajar bahasa Lontara, sekarang kan anak-anak sudah melihat tulisan Lontara belum tentu bisa membaca, apalagi kita juga pun kadang-kadang nggak tahu. Masih belum hafal semua hurufnya. Ya, nah satu aplikasi yang kita desain di Dinas Kebudayaan itu Apilajara, aplikasi belajar Lontara. Jadi nanti seluruh masyarakat bisa mengakses lewat website Dinas Kebudayaan untuk bisa mengetahui huruf-huruf Lontara. Itu salah satu daripada inovasi kita untuk melestarikan budaya yang ada di Kota Makassar. Itu salah satu. Karena melestarikan budaya itu kan di Makassar ini kan kaya dengan budaya, ya. Mulai dari tariannya, dari adat istiadatnya, dari gedung-gedungnya dan situs-situs sejarah yang ada di Kota Makassar. Gitu. Jadi memang anak-anak kita itu melalui film saja sudah hampir tergerus untuk dengan melihat budaya negara lain. Nah, Dinas Kebudayaan juga akan memikirkan untuk membuat film-film budaya. Jadi nanti kita akan untuk edukasi masyarakat dan anak-anak kita pada khususnya ya. Mereka menonton melalui film-film budaya itu bagaimana kita membuat satu film yang mereka tertarik, tetapi sambil mereka mengenal bahwa oh inilah sebenarnya adat istiadat budaya yang kita harus terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kembali lagi ke orang tua kita. Orang tua juga harus berperan ya. Iya, harus kerjasama dengan. Terakhir Bu Kadis, dengan adanya Hari Kebudayaan ini 1 bulan nanti juga akan menjadi bulan budaya di Kota Makassar. Apa harapan dari Dinas Kebudayaan dan apa pesan untuk masyarakat? Silahkan. Iya, jadi harapan kami adalah di Hari Kebudayaan ini kita bisa melestarikan budaya yang ada di Kota Makassar untuk selalu menjaga kebersamaan yang kita kenal juga bahwa budaya Kota Makassar itu adalah sipaka tahu, sipaka ingat, dan sipaka lebih. Marilah kita bersama-sama menonjolkan budaya kita di Hari Kebudayaan dengan memakai baju adat Sulawesi Selatan dan Nusantara, mengkonsumsi makanan tradisional. Saya harapkan untuk kebersamaan kita di seluruh masyarakat Kota Makassar. Oke, terima kasih Bu Hervida Atas selaku Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar. Sukses nantinya untuk Hari Kebudayaan di Kota Makassar yang akan jatuh pada 1 April 2022 dan semoga kita semua nantinya juga bisa ikut terlibat dan juga bisa sama-sama merayakan dengan menggunakan pakaian adat ya, Nusantara ataupun juga di Sulawesi Selatan. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini, Saudara. Saya Winda Agreni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.